Halo semua, selamat datang di channel ini. Video ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan nasib honorer yang telah terdata di database BKN atau honorer R2 dan R3. Kabarnya Aliansi Tenaga Honorer menyurati DPR terkait dengan nasib teman-teman honorer database BKN ini ke depan. Apakah bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu, ataukah tetap menjadi ASN P3K paruh waktu. Untuk informasi selengkapnya ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng apabila rekan-rekan sekalian ingin terus mendapatkan perkembangan terkini kebijakan pengangkatan honorer menjadi ASN. Rekan-rekan sekalian, rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BKN dan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia, serta seluruh kepala daerah membuat para tenaga honorer kategori 2 maupun honorer yang telah terdata di database BKN kecewa. Pasalnya pemerintah dan DPR hanya fokus pada 3 agenda utama, yakni persiapan pengangkatan CPNS dan P3K, serta membahas kebijakan BKN tentang mutasi dan promosi di lingkungan Pemda dan kebijakan terkait flexible work bagi ASN. Nah, Ketua Aliansi R2 dan R3, juru bicara maksud saya, Aliansi R2 dan R3, Bahri Permana menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyimak rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan DPR serta memutar YouTube berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai nasib tenaga honorer database BKN khususnya R2 dan R3. Ia menambahkan bahwa rapat dengar pendapat dan rapat kerja yang digelar Komisi 2 DPR RI ini belum membahas secara maksimal mengenai kejelasan nasib tenaga honorer database BKN yang tidak lulus pada seleksi CSN tahap 1 dan tahap 2 dan berpotensi menjadi P3K paruh waktu. Dari awal hingga selesai rapat, pembahasan tidak proporsional, waktunya banyak terpakai untuk membahas masalah pertimbangan teknis mutasi, padahal sebenarnya agenda ini membahas terkait dengan nasib tenaga honorer. Nah, adapun persiapan pengangkatan P3K yang dibahas DPR, yakni P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jadi DPR hanya fokus membahas P3K penuh waktu saja, bukan kebijakan P3K paruh waktu. Nah, kebijakan ini tentu membuat para tenaga honorer kategori 2 dan honorer database BKN sedikit kecewa. Progres penyelesaian hingga TMT P3K itu paling lambat 1 Oktober 2025. Itu yang disampaikan Kepala BKN. Artinya penyelesaian P3K penuh waktu ini tetap mengacu pada surat Kepala BKN nomor 293, di mana penyelesaian tenaga honorer itu paling lambat bulan Oktober tahun 2025. Nah, bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan kondisi di DPR ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.